Ada 14 aplikasi yang berpotensi untuk keluar dari kontak darurat. 9 adalah aku laku, juga keluar kontak darurat ya. Dan DC-nya akan datang ke rumah kalian ini sekitar antara 2 bulan ke atas ya. Kemudian ada welcome back to my channel. Mungkin hari ini kalian ini sedang di fase gali lubang tutup lubang, dan kalian ini sudah terlilit ya. Mungkin kalian memiliki 7 aplikasi atau lebih, dan kalian pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang akan terjadi ketika kita ini gagal bayar, entah itu dari resiko keluar dari kondar ataupun entah resiko dari didatangi DC lapangan. Ini selalu yang kalian tanyakan ya. Ada 14 aplikasi yang berpotensi untuk keluar dari kontak darurat. Yang pertama adalah aplikasi Kredivo, akan menghubungi kondar setelah nasabah galbay 2 minggu ya. Bulan kemudian DC akan mendatangi ke tempat nasabah ya. Jika nasabah tidak bisa dihubungi sama sekali, DC pinjol akan keluar kondar. Artinya ketika kondar Anda tidak merespon, maka pihak Kredivo akan menghubungi ke luar kondar ya. Kemudian adalah Shopee, entah itu S-Pinjam dan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later ini kalau untuk di daerah Jabodetabek ini masih random ya, mungkin tagihannya di atas 10 hingga 10 juta ke atas ya. Dan Shopee ini sudah pasti berpotensi untuk keluar kondar ya. Ketika kalian tidak dapat dihubungi kontak daruratnya ya, keluar kondar ini sekitar 1 mingguan ya, mereka akan mengintimidasi kalian ini di luar kondar ya. Kemudian Uangmi juga berpotensi keluar kontak darurat ya, ketika kondar Anda tidak merespon atau tidak dapat dihubungi ya. Ini kalau Uangmi dipastikan tidak ada DC lapangannya ya di seluruh Indonesia ya. Itu juga dengan Uatas. Uatas ini juga berpotensi keluar kontak darurat ya. Dan ini penagihannya sangat barbar sekali ya teman-teman. Ini tidak ada DC lapangannya ya, walaupun di area Jabodetabek ini masih aman ya teman-teman ya. Yang kelima adalah Kredit Pintar, sangat berpotensi memiliki DC lapangan ya. Dan dia akan datang setelah 40 hari ketika kalian ini sudah gagal bayar ya. Kredit Pintar ini juga akan menghubungi di luar kondar ya, ketika kondar Anda tidak merespon. Kemudian yang keenam adalah Bantu Saku. Bantu Saku ini antara 1 bulan atau di bawah 1 bulan, ini pasti juga akan menghubungi keluar kontak darurat ya. Dan di antara tempo 1 bulan ini ancamannya sangat barbar sekali ya, entah itu mereka mengancam untuk sebar data ataupun yang lainnya. Tapi kalau tenor yang 14 hari ini, umumnya mereka hanya keluar dari kontak darurat saja ya. Ancaman sebar data itu hanya hoax semata ya. Kemudian Rupiah Cepat, nagihannya sama ya teman-teman ya. Ini juga keluar dari kontak darurat ya. Dan ini tidak ada DC-nya sama sekali di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian yang ke-8 adalah EasyCash, ini juga akan keluar kondar ya setelah 2 minggu ketika kondar kalian ini tidak ada respon. Kemudian yang ke-9 adalah Aku Laku, ini sudah merata ya teman-teman ya. Dan kebanyakan mereka ini juga keluar kontak darurat ya. Dan DC-nya akan datang ke rumah kalian ini sekitar antara 2 bulan ke atas ya. Kemudian ada Kami, bukan biasanya, memang akan keluar kontak darurat ya. Dan mereka juga mengadakan order fiktif online yang lainnya. Dan ada Kami, kalau nilainya 10 juta ke atas, mungkin di area Jabodetabek masih random ya. Kemudian yang ke-11 adalah Pinjam Yuk. Kalau Pinjam Yuk ini berpotensi keluar kontak darurat ya. Ini sekitar gagal bayar antara semingguan, baru dia mengancam-ancam keluar kontak darurat. Dan Pinjam Yuk ini tidak ada DC lapangannya. Kemudian Tunaiku, sangat berisik sekali ya. Ini ada DC lapangannya ya. Dan DC lapangannya biasanya berada di kota-kota besar ya, seluruh Indonesia ya, yang terjangkau. Dan kebanyakan Tunaiku ini menghubungi ke kantor atau perusahaan yang kalian tertera. Ini sangat berisik sekali ya. Kalau kalian ini tidak mengedukasi orang-orang yang menerima telepon dalam perusahaan,
kalian akan berpotensi untuk di SP, bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Dan yang ke-13 adalah ada pundi. Ada pundi sama ya teman-teman ya, ini keluar dari kontak darurat ya, dan kemungkinan ada pundi ini meneror, memberikan ancaman-ancaman yang begitu masif ya. Tapi kalau untuk DC lapangannya ini tidak ada ya teman-teman ya, walaupun di area Jabodetabek ya. Yang ke-14 adalah Indodana. Indodana juga berpotensi keluar kontak darurat ya. Kemudian DC lapangannya biasanya ada di Pulau Jawa, kota-kota besar ya, ataupun di pulau-pulau lainnya yang istilahnya merupakan kota-kota besar atau ibu kota, dan ini juga semingguan keluar dari kontak darurat ya. Inilah aplikasi 14 aplikasi yang berpotensi untuk keluar kontak darurat. Artinya kontak darurat di sini ketika kontak kalian ini tidak merespon bahkan aktif, dia akan menelpon atau menagih ke dalam isi kontak Anda. Dan kalian ini tidak perlu khawatir untuk menghadapi situasi seperti itu. Cukup kalian membuat satu klarifikasi dengan satu password, maaf dan tolong diabaikan apabila terjadi nama saya karena data saya ini disalahgunakan. Begitu cara mengantisipasinya. Mudah-mudahan dengan 14 aplikasi yang berpotensi keluar kontak darurat ini menjadikan kalian ini mengetahui wawasan, menjadikan kalian ini mengetahui resiko dari aplikasi yang kalian miliki, sehingga kalian tidak selalu panik. Dan ketika kalian mempunyai aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, kalian sudah siap menghadapi teror yang akan terjadi di kemudian hari. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam lumer.